Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia dimanapun itu berada. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk materi kali ini kita akan mendiskusikan proses-proses yang dilalui, seberapa lama proses yang dilalui sampai kemudian Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Yang pertama yang harus kita ketahui bersama adalah terkait dengan asal-usul kata Indonesia. Siapa sebenarnya yang memberikan kata itu? Apakah orang Indonesia ataukah siapa? Kita ketahui bahwa sebelum abad ke-20 Indonesia itu belum ada, oleh karena itu orang Indonesia pun juga belum ada. Dalam artian kata Indonesia itu belum kita kenal. Oleh karena itu nama-nama yang digunakan untuk merepresentasikan yang hari ini kita kenal dengan Indonesia dulu adalah ada nama seperti The Eastern Seas atau Lautan Timur, The Eastern Islands atau Kepulauan Timur, dan Indian Archipelago, Kepulauan Hindia. Belanda sendiri sering menyebutnya dengan orang Hindia, Hindia Timur atau Insulande, Pulau-Pulau Hindia. Nah, kata Indonesia pertama kali digagas pada 1850 dalam bentuk Indonesians oleh pelancong dan pengamat sosial Inggris George Samuel Windsor L. Ia kemudian mengganti nama itu dengan Melayu Nations, dan James Logan, koleganya, memutuskan menggunakan kata Indonesian sebagai istilah yang lebih tepat. Jadi inilah kira-kira asal-usul dari kata Indonesia yang menjadi negara kita hari ini. Nah, bagaimana Pancasila kemudian menjadi dasar kita dalam berbangsa dan bernegara? Sejak kapan Pancasila itu prosesnya menjadi dasar dalam berbangsa dan bernegara? Ya, Pancasila berasal dari kata Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, panca yang artinya lima dan sila dasar atau asas. Pancasila berarti lima dasar atau asas. Pancasila bagi negara Indonesia adalah sama halnya dengan fundamen semua bangsa gedung. Dari filsafat Pancasila diketahui bahwa Pancasila adalah isi jiwa dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara setidaknya ada 3 fase yang dilalui. Yang pertama adalah fase pembuahan, yang itu dimulai pada 1924, di mana Perhimpunan Indonesia di Belanda mulai merumuskan konsepsi ideologis politiknya bahwa tujuan kemerdekaan politik harus didasarkan pada 4 prinsip: persatuan nasional, solidaritas, non-koperasi, dan kemandirian. Inilah kemudian yang menjadi fase awal pertama dari pembuahan Pancasila. Jadi proses yang dilalui sebenarnya sejak 1924 dan resmi menjadi dasar negara pada 1945. Artinya apa? Bahwa proses yang dilalui oleh Pancasila menjadi dasar negara perjalanannya kurang lebih 21 tahun lamanya. Nah, ini Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno. Dan kemudian fase yang kedua adalah ketika dasar negara sudah mulai dibicarakan dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45. BPUPK terdiri pada tanggal 29 April 45, menyusul pernyataan Menteri Jepang Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 yang memberikan janji kemerdekaan Indonesia pada masa depan.
BPPK disusul dengan mendirikan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi fase perumusan itu dimulai ketika masa depan kemerdekaan itu dianggap sudah semakin dekat, dan itu salah satunya ketika Jepang memberikan janji kemerdekaan pada masa depan, meskipun kata pada masa depan sebenarnya tidak jelas itu kapan waktunya. Tapi inilah yang direspon dengan memasuki fase kedua dari perumusan Pancasila. Kemudian fase yang ketiga adalah ketika Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar negara. Jadi, dan itu terjadi ketika Indonesia sudah memasuki atau sudah resmi memerdekakan diri dari Jepang. Nah, oleh fase yang ketiga ini disebut dengan fase pengesahan, di mana pada tanggal 18 Agustus 45 PPKI memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat yang sama menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kecuali 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tentang pencoretan 7 kata itu, Hatta mempunyai andil besar. Pada hari menjelang berikut dibukanya rapat PPKI, Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam, Ki Bagus, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Hasan untuk bisa menerima penghapusan 7 kata tersebut. Inilah saya kira fase-fase yang dilalui oleh Pancasila, mulai dari fase pembuahan, fase perumusan, dan pengesahan sebagai dasar negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.